Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Feby Rosima dengan NPM 227531002 dari Prodi Manajemen Informatika kelas 3C. Jadi di sini saya akan menyelesaikan tugas modul 2.9.1 paket tracer basic switch and in-device configuration pada mata kuliah jaringan komunikasi data. Oke. Di sini sebelum kita masuk ke tugasnya atau ke modulnya, kita masuk dengan user profil, nama dan email kita. Oke. Nah, di sini sudah tertera ya bahwa nama kita terdaftar. Kemudian di samping ini adalah instruksi-instruksi ataupun challenge untuk saya mengerjakan tugas pada modul 2.9.1. Langsung saja. Kali ini kita akan disediakan studi case yang dimana di sini kita harus menyelesaikan beberapa tantangan ataupun challenge. Di antaranya yang pertama itu use a console connection to access each switch. Maksudnya itu kita diberi perintah untuk menghubungkan kabel konsol dari PC ataupun in-device ini ke switch ini. Nah, kemudian yang ini kedua, name room itu maksudnya untuk switch pertama itu namanya 145 dan switch yang kedua namanya jadi room 146. Kemudian yang ketiga yaitu use the R4XE3 password for our lines. Maksudnya di sini kita diberi perintah untuk membuat password untuk semua line-nya itu dengan R4XE3. Kemudian use the C for AJA secret password. Maksudnya di sini kita disuruh membuat secret password dengan nama C4AJA. Kemudian encrypt all clear text password. Maksudnya di sini kita diberi perintah untuk menyembunyikan password yang nantinya kita ketik agar tidak terlihat oleh orang lain. Kemudian configure an appropriate message of the day. Maksudnya di sini kita disuruh untuk membuat banner ataupun ketika kita masuk atau kita mau login ke switch-nya, itu kan kita disuruh nantinya akan menggunakan password. Nah, jadi di situ kita disuruh membuat banner seperti misalnya selamat datang ataupun sebuah peringatan kalau misalnya konfigurasi ini tidak boleh sembarangan diubah. Kemudian configure addressing for all device according to the addressing table. Jadi kita disuruh untuk memberikan alamat IP-nya di switch dan juga di PC-nya ataupun end device. Kemudian save your configuration. Maksudnya di sini kita diberi perintah untuk men-save konfigurasi yang nantinya akan kita kerjakan. Karena kalau kita tidak men-save, itu saat kita close switch yang sudah kita konfigurasi, maka konfigurasi kita nanti akan hilang ataupun tidak terbaca. Kemudian verify connection between all device. Maksudnya kita disuruh untuk mengecek apakah berhasil atau tidak dengan cara ping ataupun mengirimkan message dari PC 1 ke PC 2-nya ataupun manager ke reception. Oke.
Kita langsung saja ya. Yang pertama kan use a console connection to access a switch. Nah, maksudnya di sini kita menghubungkan manager dengan room 145 itu menggunakan konsol. Begitu juga yang di bawahnya. Kita klik. Kita pilih RS232. Ini kita pilih konsol ya. Nah, tadi kan teman-teman lihat kabel konsol itu yang berwarna biru ini, ketika kita arahkan kursor, dia juga di bawahnya tertera bahwa ada nama konsol. Untuk reception ke room 146 juga, kita kasih kabel konsol. Oke. Nah, di sini sudah terhubung ya kabelnya. Kita masuk ke yang kedua. Name room 145 and room 146 switch. Jadi di sini kita diberi perintah untuk memberi nama pada switch pertama itu dengan nama room 145, switch kedua itu room 146. Nah, jadi di sini kita klik saja manajernya, kemudian ke desktop, kita ke terminal. Nah, ini untuk seperti bit, data, parity ini biarkan saja, kita langsung klik OK. Oke, kita sudah masuk ya untuk mengkonfigurasi atau memberi nama pada switch ya. Kita tekan enter saja. Nah, ini sudah masuk ke switch. Kita ketikkan enable. Nah, di sini switchnya yang semula dari tanda lebih besar itu menjadi tanda hash. Artinya kita masuk ke mode privilege. Kemudian kita langsung saja ketikkan configure terminal. Oke, kita sudah masuk ke konfigurasinya. Langsung saja kita ketikkan, karena kan kita akan memberi nama, jadi kita ketikkan hostname. Perintahnya room strip 145. Enter. Oke, di sini sudah terbuat ya namanya hostname room 145. Sekarang kita yang kedua itu use maksudnya ini disuruh membuat password ya. Dengan ketentuan ini passwordnya untuk align. Jadi yang pertama kita exit dulu. Nah, jadi kita sudah masuk ke line console. Kita langsung saja membuat password untuk pertama kali masuk ya, atau loginnya dulu. R4XE3. Betul ya? Kita enter. Kemudian kita beri keterangan login, karena ini kan password untuk login. Enter. Kemudian kita exit. Oke, sekarang kita beri password juga untuk aligns-nya. Line T 15. Masukkan passwordnya sama ya seperti yang di atas, R4XE3. Kita enter. Oh sorry, typo. Password. Oke.
exit. Nah, untuk pembuatan password sudah selesai ya. Sekarang kita masuk ke enable passwordnya ataupun secretnya, yaitu passwordnya C4AJA. Kita ketikkan saja enable secret password secret C4 A kecil J besar A kecil, bener ya? Oke, kita klik enter. Oke. Nah, selesai kita membuat password ini, kita diberi perintah untuk menyembunyikan password kita atau enkripsi. Kita ketikkan saja service password strip encryption, enter. Kemudian sekarang kita masuk ke configure untuk membuat banner ya. Jadi kita langsung saja ketikkan banner motd titik banner. Sorry. Oh ya, sorry, kita typo lagi. Oke, jadi di sini kita masukkan apakah dia teksnya berbentuk selamat datang ataupun peringatan. Jadi di sini saya akan ketikkan jangan otak-atik tanpa izin. Jangan lupa kita harus memberikan titik ya pada ujung kalimatnya, seperti ini, titik. Kita enter. Oke, di sini kita sudah berhasil membuat bannernya. Kemudian kita lanjut untuk konfigurasi address for all device. Oke, selanjutnya kita ketikkan interface VLAN. VLAN 1. Nah, jadi kita akan memasukkan ini tadi ya, kan room 145. Jadi IP-nya ini 10.10.10.100. Kita ketikkan IP address 10.10.10.100. Kemudian subnet masknya juga 255.255.255.0. Kemudian kita ketikkan no shutdown. Oh ya. Jadi di sini kita sudah berhasil memasukkan IP untuk device room 145 VLAN 1-nya. Kita exit. Kemudian save your konfigurasi. Nah, untuk save konfigurasi kita ketikkan copy running config startup config, enter. Nah, di sini kita berhasil meng-save konfigurasi yang sudah kita lakukan tadi. Mengapa kita butuhkan yang namanya
copy running config startup config, karena jika kita tidak mengetikkan ini kemudian kita close pada terminal ini, semua konfigurasi yang kita lakukan tadi akan hilang ataupun tidak tercatat pada konfigurasi di manager ini. Oke, kita close, kemudian kita klik manager, kita setting IP untuk manajernya sesuai dengan ini ya. Oke, kita ketikkan 10.10.10.4 enter. Nah, untuk subnet masknya kita samakan 255. Oke. Kita close. Oke. Nah, untuk yang kedua itu sama saja, jadi kita lakukan juga untuk konfigurasi di reception dengan room 146. Kita klik desktop terminal. Di sini agak cepet ya, karena kan tadi sudah dijelaskan langkah-langkahnya. Enable configure terminal, hostname, room berapa ya? 146. Console 0 enter. Password R4XE3 enter. Login, exit, lanjut, password R4XE3. Kita masukkan IP addressnya ini ya, 10.10.10.150. 10 255 termasuk. Oke, untuk setting IP sudah, dan kita simpan. Copy running config startup config enter. Oke, kita pasang IP untuk ini. Sepuluh 5.
close, pas ya. Ya, pas. Oke, di sini sudah berhasil ataupun kita sudah selesai untuk konfigurasinya. Kita cek resultnya. Oke, di sini sudah tercentang semua ya, checklist dan bentuknya warnanya juga hijau, maka konfigurasi kita sudah berhasil. Untuk mengecek lebih pastinya, kita akan coba ping di tempat manager IP receptionist. Command prompt ping 10 10 10 titik 5. Oke, di sini berhasil ya, tertera bahwa reply from by times TTL, artinya berhasil. Kemudian untuk cara kedua juga kita bisa dengan cara mengirim message. Oke, di sini keterangannya successful. Maka sudah bisa dipastikan bahwa konfigurasi yang kita lakukan itu 100% berhasil. Oke, mungkin cukup untuk penjelasan ataupun menjawab tugas pada modul 2.9.1. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.